Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Long Er mengatakan bahwa ibunya Long Jingxuan telah ditangkap di lembah cinta tanpa hati, Xiaoyan terkejut dan dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Kamu dan ibumu tidak berasal dari benua Qi asal. Bagaimana mereka bisa muncul di dunia umur panjang ini?" Long Er mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayah, sulit untuk mengatakan apapun. Dengarkan aku perlahan." Meskipun Long Er baru berusia 7 tahun, kecerdasannya jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya, dan dia melihat beberapa masalah dengan lebih jelas daripada orang dewasa. Dia segera memberitahu Xiaoyan secara rinci apa yang terjadi padanya dan ibunya selama bertahun-tahun. Semua ini dimulai dengan pertempuran antara klan Xiao dan Jue Qingdao saat itu. Saat itu Xiaoyan memimpin klan Xiao yang kuat untuk memulai perang dengan Jue Qingdao. Pada akhirnya klan Xiao membantai Jue Qingdao dan menyelamatkan Long Jingxuan. Melihat Jue Qingdao hancur, Long Jingxuan yang sedang hamil pergi dengan marah. Pada saat itu, Long Jingxuan merasa tidak ada tempat lagi untuknya. Dia benar-benar putus asa. Dia pergi ke suatu tempat tanpa siapapun dan diam-diam mengakhiri hidupnya. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki. Pada hari dia melahirkan, sebuah penglihatan muncul di langit dan keberuntungan turun dari langit yang tampaknya sangat luar biasa. Hari itu langit tiba-tiba berubah dan langit adalah keberuntungan. Awan putih menutupi seluruh langit di sana. Di antara awan putih, sinar matahari bersinar dan sinar warna-warni membentuk pelangi di langit. Pelangi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit pada saat yang sama. Di langit tempat Long Jingxuan melahirkan, kecemerlangan warna-warni yang mengalir berubah menjadi sinar yang menyilaukan, ditembak jatuh dari langit, dan kemudian memasuki janin di tubuh Long Jingxuan. Kecemerlangan warna-warni semakin masuk ke dalam janin Long Jingxuan, membuat perut Long Jingxuan terlihat sangat aneh. Ketika kecemerlangan warna-warni terakumulasi ke tingkat tertentu, suara auman naga tiba-tiba terdengar di langit. Dan kemudian Long Jingxuan melihat bahwa naga emas masuk ke dalam perutnya. Pada saat ini Long Jingxuan berhasil melahirkan seorang putra. Melihat putranya yang gemuk, Long Jingxuan hanya merasa bahwa seluruh dunia telah berubah. Dan kedatangan putranya membawa harapan yang tak terbatas. Long Jingxuan menggendong putranya, dan dia dengan cepat menemukan perbedaan dari anak ini. Ketika dia mengambil anak itu, dia tiba-tiba melihat pola emas yang rumit di dahi anak itu. Pola emas menghilang dalam sekejap, dan ketika dia melihat lagi, tidak ada apa-apa di dahi anak itu. Long Jingxuan mengira itu adalah ilusi, jadi dia tidak mengingatnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia memegang kapak emas kecil di mulut putranya. Kapak kecil itu hanya seukuran kuku, tapi itu cahaya kemasan, dan ada energi naga yang samar. Long Jingxuan merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin putra yang baru lahir memiliki kapak kecil di mulutnya? Itu sangat luar biasa. Kemudian Long Jingxuan menemukan fakta yang sangat mengejutkan, bahwa putra yang baru lahir sudah menjadi kekuatan Daudi. Pola emas tersembunyi di dahinya, kapak kecil misterius lahir di mulutnya, dan dia dilahirkan dengan kekuatan Daudi. Semua ini menunjukkan bahwa putra Long Jingxuan yang baru saja dilahirkan jelas bukan orang biasa. Ketika dia melihat Panlong, Long Jingxuan sangat terkejut. Dia pernah mendengar tentang Panlong, senjata sihir terlarang pertama di zaman kuno. Sungguh luar biasa bahwa putranya lahir dengan Panlong di mulutnya. Terlahir dengan seekor naga di mulutnya, Long Jingxuan menemani putranya Long Er. Sejak itu, Long Jingxuan dan Long Er saling bergantung dan menjalani kehidupan yang relatif damai. Long Er cerdas, lincah, dan pintar. Long Er membawa harapan untuk Long Jingxuan dan membawa kesenangan tak terbatas bagi Long Jingxuan. Keduanya menjalani kehidupan yang damai, seperti orang biasa di desa pegunungan kecil. Beberapa tahun kemudian, Long Er juga tumbuh hari demi hari. Namun pada ulang tahun ke-7,
Long Jingxuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia sepertinya merasakan panggilan dari langit, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah ulang tahun Long firasat buruk di hati Long Jingxuan menjadi semakin kuat. Melihat ibunya tampak cemas sepanjang hari, Long bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Tapi Long Jingxuan tidak memberitahu Long apapun. Namun di tengah malam, apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Malam itu, Long sudah tidur, tetapi Long Jingxuan tidak tidur sama sekali. Dia bisa merasakan sesuatu akan terjadi malam ini. Langit di desa pegunungan tempat Long Jingxuan tinggal tiba-tiba meledak, dan saluran cahaya keemasan muncul di langit. Segera banyak orang misterius keluar dari saluran. Salah satu pria kuat berkata kepada Long Jingxuan, "Long Jingxuan, kamu adalah reinkarnasi dari dewi yang tidak berperasaan. Sekarang, setelah istana yang tidak berperasaan diganggu oleh masalah internal dan eksternal, inilah saatnya bagimu untuk menyelesaikan misimu." Melihat orang misterius itu muncul, wajah Long Jingxuan tampak tenang. Dia sudah lama tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan datang. Dia perlahan berlutut di tanah dan memohon kepada lelaki itu, "Aku bisa pergi bersamamu, tapi tolong biarkan anakku pergi." Pria kuat itu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu dan berteriak, "Kamu bereinkarnasi sebagai dewi yang tidak berperasaan. Kamu seharusnya tidak berperasaan, tetapi kamu bercinta dengan pria di dunia, dan kamu telah melahirkan putra jahat. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, dan sekarang masih berani memohon padaku." Pria kuat itu segera memerintah, "Bawa dia dan anak itu pergi." Yang lain menurut, dengan paksa membawa Long Jingxuan dan Long pergi, kemudian memasuki saluran. Kelompok orang misterius memasuki lorong satu demi satu, dan orang yang masuk terakhir meledakkan kekuatan menuju desa pegunungan di bawah. Desa pegunungan langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing, tanpa ada yang selamat di seluruh desa. Long Jingxuan dan Long dibawa ke lembah cinta tak berperasaan oleh orang misterius, dan mereka ditahan. Kemudian menunggu dengan tenang hari itu untuk memanggil Dewi tak berperasaan. Long Jingxuan dan Long diurus secara terpisah. Ketika Long bangun, dia menemukan bahwa lingkungan telah berubah. Dia ingin keluar, tetapi dihentikan secara paksa oleh beberapa penjaga. Mengetahui ada yang tidak beres, dia menggunakan panlong untuk menyingkirkan para penjaga dan meninggalkan ruangan. Long akhirnya menemukan kebenaran masalah ini. Meskipun dia memiliki panlong, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan ibunya dari lembah cinta tanpa hati. Karena itu dia melarikan diri dari lembah cinta tanpa hati dan ingin menemukan ayahnya, lalu pergi untuk menyelamatkan ibunya. Setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyan dan Sailin tampak terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga memahami fakta bahwa Long Jingxuan adalah reinkarnasi dari Dewi Kejam yang legendaris. Dan orang-orang dari lembah kejam menangkap Long Jingxuan dan ingin menggunakan beberapa metode untuk membangunkan jiwa Dewi Kejam Long Jingxuan. Kemudian membiarkan Dewi tak berperasaan yang terbangun menjadi penjahat bebas untuk lembah tak berperasaan. Xiaoyan pernah mendengar tentang legenda Dewi sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, kekuatan sang Dewi sangat menakutkan. Setelah Dewi Kejam terbangun, lembah cinta tanpa hati akan mendapatkan penolong yang kuat, yang sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan lalu berkata, "Ayo kita pergi. Mari kita bertemu dengan Jihan dan yang lainnya dulu. Lalu Yunyun dan Xiao Xiao. Kita harus menghentikan kebangkitan Dewi tak berperasaan," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan, Sailin, dan Long terbang ke kejauhan. Mereka bertiga segera bergabung menemui Jihan dan Moyu, dan yang lainnya. Kemudian mereka semua berangkat ke kota Huoyun. Setelah beberapa saat, perahu roh akhirnya membawa semua orang keluar kota awan api. Ada ratusan orang kuat di perahu roh. Jika orang-orang ini memasuki kota Huoyun bersama Xiaoyan, itu akan terlalu mencolok, dan itu akan dengan mudah menarik perhatian lembah tak berperasaan. Untuk menghindari masalah, Xiaoyan membuat perahu roh berhenti di hutan luar di kota Huoyun, dan membiarkan orang-orang kuat berdiri di atas perahu roh. Xiaoyan, Sailin, dan Long memasuki kota Huoyun.
Karena Xiaoyan dan Yunyun memiliki hubungan khusus, Xiaoyan membawa Sailin dan Long dengan cepat menemukan kediaman Yunyun dan Xiao Xiao. Begitu ketiganya memasuki halaman kecil, Xiao Xiao yang melihat ibunya bergegas memeluk. Xiao Xiao lalu berkata, "Ibu, kamu akhirnya kembali." Xiao Xiao memeluk Sailin dengan erat. Pada saat itu Sailin dan Xiao Xiao berpisah dan mereka tidak bertemu selama beberapa dekade. Sekarang keduanya bertemu lagi. Mereka berdua sangat bersemangat sehingga mereka menangis dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Sailin memegang pipi Xiao Xiao dengan kedua tangannya, menatap wajah putrinya dan tersenyum. "Putriku, sekarang semakin cantik. Selama ini ibu tidak di sisimu. Dan kamu juga, apakah kamu telah menemukan suamimu? Putriku, apakah kamu tertarik pada seseorang?" Mendengar ini pipi Xiao Xiao memerah dan dia berkata dengan suara cemberut, "Ibu, apa yang kamu katakan?" Pada saat ini Yunyun berjalan mendekat dan tersenyum pada Sailin. "Sailin, selamat, kamu akhirnya kembali." Melihat Yunyun, Sailin sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak terkejut bahwa Xiaoyan dan Yunyun memiliki hubungan yang dalam, dan mereka tidak bisa bersama karena beberapa hal. Sekarang Xiaoyan dan Yunyun bersama. Dia tidak punya banyak pendapat. "Terima kasih," ucap dari Sailin. Yunyun tersenyum dan berkata, "Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang," ucap dari Yunyun. Sailin juga tersenyum dan berkata, "Kamu benar, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang." Melihat bahwa semua orang telah melupakannya, Long cemberut dan bersembunyi di samping Sailin. Xiao Xiao tiba-tiba melihat Long yang tampak imut dan segera berkata, "Siapa anak ini? Lucu sekali." Long lalu berkata, Aku sudah berdiri di sini sejak tadi, dan kamu baru saja melihatku." Yunyun juga melihat Long saat ini dan bertanya pada Xiaoyan, "Ini?" Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ini anakku." Yunyun dan Xiao Xiao menatap Xiaoyan dengan mata aneh yang membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Dia segera memanggil Long dan berkata, "Long tolong sapa Bibi Yun dan saudara perempuanmu." Long segera berkata dengan patuh, "Halo Bibi Yun, halo kakak." Pada saat ini seorang malaikat keluar menggendong seorang gadis kecil. Xiaoyan dengan gembira berkata, "Meng Yao, kamu sudah melahirkan?" Malaikat Meng Yao mengangguk. Melihat bahwa tidak ada Jiu Bai di antara kerumunan, dia lalu bertanya, "Di mana Jiu Bai?" Xiaoyan segera membuka dunia batin dan membiarkan Jiu Bai keluar. Setelah berhari-hari penyembuhan, Jiu Bai hampir lebih baik. Ketika Jiu Bai melihat anak di gendongan Meng Yao, dia langsung berteriak girang, mengangkat anak itu dengan cepat, dan berteriak, "Hahaha, aku senang sekali memiliki putra." Melihat penampilan Jiu Bai yang bersemangat, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu senang dulu, itu adalah anak perempuan." Jiu Bai terdiam, lalu menatap anak di pelukannya. Itu benar-benar perempuan. Jiu Bai menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Halo putriku, aku sangat menyukai putriku." Mendengar ini semua orang tertawa terbahak-bahak. Seluruh halaman dipenuhi dengan tawa dan suara kedamaian. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke kamar dan mulai berbicara tentang bisnis. Xiaoyan lalu bertanya pada Yunyun, "Apa yang kamu temukan hari ini?" Yunyun menjawab, "Kami telah menemukan banyak informasi berguna. Faktanya, informasi ini bukan lagi rahasia di Changseng Tian. Aku akan memberitahumu sekarang. Pertama, aku ingin mengoreksi satu poin. Lembah Cinta sama sekali bukan kekuatan, tetapi hanya nama tempat. Kekuatan yang dipimpin oleh peri cinta sebenarnya disebut Istana Cinta Tanpa Hati. Di alam umur panjang, Istana Tanpa Hati adalah kekuatan paling kuat, terutama penguasa lembah tanpa hati, peri tanpa hati, yang kedua setelah alam umur panjang. Meskipun kekuatan istana tak berperasaan sangat besar, di alam umur panjang tidak sedikit orang yang menentangnya.
Karena orang-orang istana tak berperasaan terlalu mendominasi dan semuanya menghargai diri sendiri. Mereka biasanya menyinggung banyak hal, orang kuat. Tetapi banyak orang kuat ada karena istana tak berperasaan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak akan berani menyerang istana tak berperasaan. Yun Yun berhenti sejenak dan melanjutkan. Peri tak berperasaan memiliki ambisi besar. Dia ingin menggunakan istana tanpa hati untuk mengendalikan seluruh sang sentian. Namun ada juga banyak kekuatan yang tidak mendukung istana tanpa hati. Dikatakan bahwa peri kejam memiliki metode yang kejam. Bagi mereka yang tidak tunduk padanya, dia akan menggunakan jiwanya untuk menjelma dan memaksanya ke tubuh orang lain. Atau dia akan langsung merebut jiwa orang itu. Jika tidak berhasil, dia akan langsung menyegel jiwa orang itu. Dan inkarnasi jiwanya akan mengendalikan tubuh orang itu. Mendengar ini, Xiaoyan terkejut dan tiba-tiba berkata, Yun Yun, bagaimana kamu tahu hal rahasia seperti itu? Yun Yun lalu menjawab, ini bukan lagi rahasia di Changsheng Tian. Banyak orang kuat di Changsheng Tian telah dianiaya dengan metode ini. Namun metode ini hanya dapat digunakan pada wanita. Xiaoyan mengangguk. Tampaknya Murong Kinceng yang terlihat seperti Xun Er seharusnya adalah Xun Er. Tetapi situasi Xun Er sama seperti apa yang Yun Yun katakan. Jiwa Xun Er disegel dalam inkarnasi jiwa. Perita berperasaan bernama Murong Kinceng menempati tubuh kendalinya. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Perita berperasaan ini sangat menjijikan. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu pada Xun Er. Perita berperasaan ini benar-benar tak termaafkan. Bahkan jika dia membunuhnya 10.000 kali, akan sulit untuk menyelesaikan kebenciannya. Ketika dulu 5 orang melewati lubang cacing, dia diteleportasi ke lembah tanpa hati. Dan Xun Er sangat mungkin diteleportasi ke lembah tanpa hati. Setelah itu dia hampir dibunuh oleh perita berperasaan. Dan Xun Er dikendalikan oleh perita berperasaan dengan inkarnasi jiwanya. Setelah 5 kaisar memecahkan langit, Xiaoyan dan Xun Er menderita sangat tragis. Dan pemicu nasib tragis keduanya adalah peri yang tidak berperasaan. Xiaoyan lalu bertanya kepada Yun Yun, bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Yun Yun lalu menjawab, dalam beberapa hari terakhir, ada banyak orang kuat di kota awan api. Dan aku mendapatkan berita ini dari mereka. Kami menemukan bahwa penjaga di lembah tak berperasaan akhir-akhir ini dijaga ketat. Dan sepertinya akan ada langkah besar. Kemudian kami menanyakannya. Aku tahu, formasi pemanggilan bintang yang akan dibuka oleh istana tak berperasaan dalam waktu setengah bulan, tampaknya terkait dengan kebangkitan Dewi tak berperasaan. Setelah setengah bulan, waktu sudah cukup. Xiaoyan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengarkan Yun Yun. Dari kata Yun Yun, Xiaoyan mendapat beberapa informasi berguna. Pertama, istana tanpa hati membuat banyak musuh di alam umur panjang. Dia bisa menggunakan ini untuk membuat mereka yang menentang istana tanpa hati bersatu dan berurusan dengan mereka. Jika hanya mengendalikan ratusan orang yang dibawa Xiaoyan dari dunia 1000 besar, tidak mungkin bagi mereka menjadi lawan dari istana tanpa hati. Kedua, dia sekarang yakin bahwa Murong Kinceng adalah Xun Er. Dengan cara ini dia dapat langsung menemukan Murong Kinceng dan menyelamatkan Xun Er. Ketiga, istana tanpa hati bermaksud untuk membuka formasi pemanggilan bintang untuk membangkitkan jiwa Dewi tanpa hati dengan bantuan kekuatan bintang. Tetapi formasi pemanggilan bintang hanya dapat dibuka pada malam bulan purnama. Dan ini adalah awal bulan, jadi mereka masih memiliki waktu setengah bulan untuk bersiap. Pada saat itu, Xiaoyan harus menyelamatkan Long Jingxuan, Xun Er, dan menemukan peri yang tidak berperasaan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka harus sepenuhnya siap dan tidak membuat kesalahan. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiaoyan memanggil semua orang bersama-sama dan kemudian berbisik kepada semua orang untuk sementara waktu dan menjelaskan rencananya selanjutnya secara rinci kepada semua orang. Kerumunan terus mengangguk sambil mendengarkan. Xiaoyan selesai berbicara tentang rencananya dan akhirnya berkata, kami akan bertindak sesuai rencana. Setengah bulan sudah cukup. Pada saat itu, kami akan membalikan lembah tanpa hati.
Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa mereka akan melakukan acara yang menghancurkan bumi selanjutnya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang mulai sibuk seperti yang direncanakan. Xiaoyan pertama memerintahkan orang untuk menulis selebaran yang banyak. Arti dari selebaran itu adalah bahwa dalam setengah bulan, formasi pemanggilan bintang akan dibuka di Istana Tanpa Hati untuk membangunkan Dewi tak berperasaan. Dan begitu Dewi terbangun, pasukan yang dulu melawan Istana Tanpa Hati pasti akan dibalas gila-gilaan oleh Istana Tanpa Hati pada saat itu. Istana Tanpa Hati akan memerintah seluruh Changsheng Tian. Akhirnya selebaran itu mencantumkan semua jenis kejahatan, masa lalu dari Istana Tak Berperasaan, dan kemudian meminta semua pusat kekuatan di Changsheng Tian untuk bersatu melawan Istana Tak Berperasaan. Xiaoyan mengirim banyak orang menyebarkan selebaran itu ke seluruh Changsheng Tian. Berbagai kekuatan dari Changsheng Tian mulai datang ke arah Lembah Tanpa Hati. Untuk sementara waktu, ada banyak orang kuat berkumpul. Sebagai kota Huoyun yang paling dekat dengan Lembah Tak Berperasaan, ada banyak orang yang datang setiap hari. Dalam 2 minggu terakhir, hampir semua orang kuat di alam umur panjang bergegas ke Lembah Tanpa Hati. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan juga aktif mempersiapkan. Dia membuat sejumlah besar teratai api tabrakan dan kemudian membagikannya kepada orang kuat di bawah komandonya. Teratai api tabrakan memiliki daya mematikan yang besar. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kemajuan masalah ini. Kedua belah pihak secara aktif mempersiapkan pertempuran. Setengah bulan berlalu, dan malam bulan purnama akhirnya datang. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Pada malam bulan purnama, langit penuh dengan bintang dan cerah. Kecemerlangan cahaya bulan menutupi bumi Changsheng Tian. Di bawah cahaya bulan yang begitu indah, ada niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar lembah cinta tanpa hati. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan memasuki lembah cinta tanpa hati. Pada saat ini lembah cinta juga dijaga ketat. Pria yang tak terhitung jumlahnya menjaga pinggiran istana cinta. Istana cinta tanpa hati terdiri dari istana besar yang berkesinambungan. Dan pembukaan formasi pemanggilan bintang diadakan di Pavilion Qingyue di tengah istana. Di sekitar Pavilion Qingyue, pertahanan cukup menakutkan. Tidak hanya peri yang tidak berperasaan, orang di tingkat keabadian tertinggi yang bertanggung jawab, beberapa orang di tingkat kaisar, selusin orang di tingkat raja peri, dan beberapa lainnya. Jelas barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk memastikan bahwa formasi pemanggilan dapat berjalan dengan lancar. Di pinggiran Pavilion Qingyue, peri tak berperasaan telah menyiapkan lebih dari selusin formasi abadi kuno yang kuat, yang dapat memastikan keamanan mutlak Pavilion Qingyue. Hampir tidak mungkin bagi musuh untuk menembus formasi abadi kuno ini. Di Pavilion Qingyue, Long Jingxuan ditempatkan di tengah Pavilion Qingyue. Matanya sedikit tertutup, tergantung di tengah Pavilion Qingyue. Di tubuh Long Jingxuan, pola yang rumit dan aneh saling bersilangan, membentuk pola misterius. Sementara itu di luar lembah cinta, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di dek kapal roh, menatap kejauhan. Xiaoyan, Sailin, Yunyun, Xiao Xiao, Jubai, Long Meng Yao, Jihan, dan yang lainnya berbaris. Dan wajah semua orang serius. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Xiao Xiao diam-diam menarik Long dan berbisik. Long, pertempuran akan dimulai sebentar lagi. Kamu sembunyi di belakangku dan biarkan aku melindungimu. Mendengar ini Long sangat tersentuh, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih kakak. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, dunia sangat sunyi dan senyap. Dalam suasana yang tenang, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan pertempuran pembunuhan akan datang. Setelah pertempuran ini, Changsheng Tian akan dirombak. Dan generasi baru Dewa Surga akan lahir. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.